Perkenalkan, nama saya Regina Tekendare dengan NIM 20704097 dari kelas B semester 6. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Saya akan mempresentasikan tugas penyidikan wabah dengan judul Kejadian Luar Biasa atau KLB Pertusis di Desa Tandasura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan W1 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 Mei 2005 yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa telah terjadi KLB pertusis di Desa Tandasura, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah penderita sebanyak 41 orang. Untuk memperoleh kepastian gambaran kejadian pertusis dan faktor-faktor yang terjadi penyebabnya, maka perlu diadakan penyidikan lebih lanjut. Tujuan penyidikan ini untuk mengetahui gambaran KLB pertusis dan merumuskan upaya penanggulangannya serta mencegah penyebarannya. Memastikan diagnosis penyakit, menetapkan KLB berdasarkan gejala-gejala klinis yang ada, mengetahui sumber penularannya, mengetahui gambaran epidemiologi di daerah penyidikan berdasarkan orang, tempat, waktu, merumuskan strategi yang baik guna penanggulangan dan pencegahan tersebarnya kasus serupa. Analisis situasi. Keadaan geografis, Puskesmas Limboro mempunyai wilayah kerja 10 desa, yaitu Desa Limboro, Desa Tandasura, Desa Lembang, Desa Semasundu, Desa Napo-Napo, Desa Tondang-Tondang, Desa Renggeang, Desa Salari, Desa Pendulangan, Desa Tangan Baru. Batas wilayah: sebelah utara berbatasan Kecamatan Aluwu, sebelah timur berbatasan Kecamatan Balanipa, sebelah selatan berbatasan Kecamatan Tinambung, sebelah barat berbatasan Kecamatan Tutar. Keadaan demografi: jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Limboro sebanyak 17.107 jiwa, 3.094 kakak. Mayoritas sumber mata pencarian penduduk adalah bertani. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 1, distribusi penduduk wilayah kerja Puskesmas Limboro tahun 2014 sebagai berikut. 1. Desa Limboro dengan jumlah penduduk 2.810 jiwa. 2. Desa Tandasura dengan jumlah penduduk 1.353 jiwa. 3. Desa Lembang dengan jumlah penduduk 3.637 jiwa. 4. Desa Samasundu dengan jumlah penduduk 1.513 jiwa. 5. Desa Napo-Napo dengan jumlah penduduk 1.876 jiwa. 6. Desa Tondang-Tondang dengan jumlah penduduk 1.352 jiwa. 7. Desa Renggeang dengan jumlah penduduk 1.292 jiwa. 8. Desa Salari dengan jumlah penduduk 954 jiwa. 9. Desa Pendulangan dengan jumlah penduduk 867 jiwa. Dan yang ke-10 Desa Beuas dengan jumlah penduduk 1.120 jiwa dengan jumlah keseluruhan 17.107 jiwa. Yang berikut epidemiologi. Penyakit ini lebih sering menyerang anak balita, khususnya anak wanita. Penularan terjadi melalui percikan ludah atau droplet infection dengan masa penularan berlangsung antara 2 hari sebelum timbul gejala sampai 3 minggu setelah munculnya gejala. Karena itu, anak tidak diperbolehkan masuk sekolah sampai 3 minggu setelah munculnya gejala. Masa inkubasi atau masa sejak terpapar oleh bakteri sampai timbulnya gejala pertama berkisar antara 6 sampai 20 hari atau rata-rata 7 sampai 10 hari. Untuk faktor resikonya adalah daya tahan tubuh yang lemah. Patofisiologi. Bakteri ini menghasilkan toksin hemaglutinin berbentuk filamen yang merubah protein G melalui reaksi ADP ribosilat dan mempunyai fungsi penting dalam kolonisasi dini.
Untuk gejala dan tanda klinisnya, gejala awal sulit dibedakan dengan batuk pilek biasa. Terjadi batuk, pilek, dan demam. Perbedaannya, batuk yang terjadi pada pertusis biasanya akan terus bertambah parah. Batuk ini mula-mula lebih sering terjadi pada malam hari. Bila keadaan semakin berat, terjadi batuk yang khas berupa batuk panjang terus-menerus tanpa anak sempat bernafas. Di akhir batuk, anak akan menarik nafas panjang dan kuat sehingga timbullah bunyi yang nyaring atau whoop. Dari sinilah istilah whooping cough muncul. Cara penyidikannya adalah penyidikan dilakukan dengan cara survei kasus yang mengetahui distribusi kasus berdasarkan orang, tempat, dan waktu, status imunisasi, dan sumber penularan. Kriteria kasus baru yang dipergunakan adalah penderita yang ditemukan di wilayah penyidikan, dengan salah satu atau lebih gejala kriteria mayor yang berupa batuk disertai bunyi whoop, sesak nafas, dan muntah-muntah. 4 gejala minor seperti demam, pilek, cyanosis, dan mata merah. Di samping itu, diagnosis bisa ditegakkan dengan adanya riwayat kontak. 1. Deskripsi menurut tempat. Apabila dilihat penyebaran kasus menurut tempat tinggal dapat diperoleh gambaran sebagai berikut, di mana bisa kita lihat pada tabel 2 distribusi penderita pertusis berdasarkan tempat tinggal di wilayah Puskesmas Limboro tanggal 5 April sampai dengan tanggal 11 Juni 2015. Dusun Tandasura dengan jumlah penderita 41 dan presentasi 100. Desa Lembang dengan jumlah penderita 0 dengan presentasi 0. Jumlah keseluruhan jumlah penderita 41 dan presentasi 100. Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh penderita pertusis bertempat tinggal di Dusun Tandasura. Dari hasil interview dilakukan atau diketahui bahwa tempat terjadinya kontak terbanyak di rumah dengan jenis kasus terbanyak berupa kasus sekunder. 2. Deskripsi berdasarkan waktu. Kejadian luar biasa penyakit pertusis di wilayah Puskesmas Limboro mulai terjadi tanggal 5 April sampai dengan tanggal 11 Juni 2015. Dari kurva epidemi KLB pertusis yang terjadi di wilayah Puskesmas Limboro, dapat diketahui bahwa kasus pertama atau indeks cases terjadi tanggal 5 April 2015, berasal dari seorang anak berusia 10 tahun dan bertempat tinggal di Dusun Tandasura. 3. Deskripsi menurut orang. Distribusi berdasarkan jenis kelamin. Penderita lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini kemungkinan karena laki-laki lebih banyak bermain dan berkegiatan di luar rumah bila dibandingkan dengan perempuan. Dapat kita lihat pada tabel 3 distribusi penderita pertusis berdasarkan jenis kelamin di wilayah Puskesmas Limboro tanggal 5 April sampai dengan tanggal 11 Juni 2015. Yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penderita sebanyak 24 orang dan presentasi sebesar 58,5. Yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah penderita 17 orang dan presentasi sebesar 41,5. Dengan jumlah keseluruhan, jumlah penderitanya 41 orang dan presentasi 100%. 4. Deskripsi menurut status imunisasi. Ditinjau dari status imunisasi penderita, mereka menyatakan sebagian besar tidak mendapatkan imunisasi DPT seperti yang terlihat pada tabel 4. Dapat kita lihat pada tabel 4, distribusi penderita pertusis berdasarkan status imunisasi di wilayah Puskesmas Limboro tanggal 5 April sampai dengan tanggal 11 Juni 2015. Dengan status imunisasi yang ya berjumlah 7 orang atau 7 penderita dengan presentasi 17,1%. Dan status imunisasi yang tidak dengan jumlah penderita 34 orang atau 34 penderita dengan jumlah presentasi 82,9%, dengan jumlah keseluruhan 41 dan presentasi sebesar 100%. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.